Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-91. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Paksi Pamekaslah yang kemudian mengajak adiknya keluar dari sanggar. Keduanya pun kemudian duduk di bawah sebatang pohon gayam yang tinggi di halaman belakang. Ketika matahari semakin turun di sisi barat, maka Paksi Pamekas pun segera teringat bahwa ia harus kembali ke barak. Setelah minta diri kepada ayah, ibunya, dan adik-adiknya, maka Paksi Pamekas pun segera melarikan kudanya menuju ke hutan Jabung. Ia tidak ingin kemalaman di perjalanan. Dalam pada itu ayah Paksi Pamekas memang nampak terlalu gelisah, tetapi ia tidak mengatakan kepada siapapun kenapa ia menjadi demikian gelisah. Juga kepada Nyi Tumenggung, sehingga ketika Nyi Tumenggung bertanya kepadanya, ia pun selalu ganti bertanya. "Ki Tumenggung, kenapa?" "Aku kenapa? Bukankah aku tidak apa-apa?" Nyi Tumenggung memang tidak dapat memaksa suaminya untuk berbicara. Jika terjadi salah paham, maka Ki Tumenggung itu justru akan dapat menjadi marah kepadanya. Karena itu, Nyi Tumenggung memang merasa lebih baik untuk menunggu sehingga pada suatu saat Ki Tumenggung menceritakan persoalannya kepadanya. Dalam pada itu, ketika Paksi Pamekas telah berada di hutan Jabung, maka ia pun telah menceritakan rerasan ayahnya kepada Ki Panengah dan Ki Waskita. "Kecemasan seorang ayah, Paksi," berkata Ki Panengah. "Peristiwa yang baru saja terjadi di padepokan ini agaknya telah membuat ayahmu menjadi sangat cemas. Bahkan peristiwa serupa akan terjadi lagi. Bahkan mungkin dalam peristiwa serupa, kau tidak berhasil menyelamatkan diri." Paksi Pamekas mengangguk-angguk, sementara Ki Waskita berkata, "Sudahlah Paksi, jangan terlalu kau pikirkan. Seperti dikatakan oleh gurumu, ayahmu dihinggapi oleh kecemasan itu. Tetapi setelah keadaan menjadi tenang kembali, serta peristiwa itu sudah dilupakannya, maka ia tidak akan mempersoalkannya lagi." Paksi Pamekas mengangguk-angguk, katanya, "Ya guru, mudah-mudahan ayah segera melupakannya." Di hari-hari berikutnya, Paksi Pamekas telah melakukan kewajibannya bersama-sama dengan saudara-saudara seperguruannya. Di antara mereka terdapat Pangeran Benowo dan Raden Sutowijoyo. Agaknya kegelisahan Paksi Pamekas yang mencekam jantungnya itu tidak dapat diredamnya sendiri, sehingga ia pun telah membicarakannya dengan Pangeran Benowo, seorang yang sudah demikian akrabnya dengan dirinya. Setelah mereka melakukan pengembaraan bersama-sama, bahkan ia tidak merahasiakannya pula kepada Raden Sutowijoyo. Tetapi seperti Ki Panengah dan Ki Waskita, keduanya juga berusaha menenangkan hatinya. "Beberapa hari lagi, ayahmu tentu sudah melupakannya." Namun dalam pada itu Raden Sutowijoyo pada kesempatan lain berkata pada Pangeran Benowo, "Agaknya ada hubungannya dengan perintah khusus Haryo Wisoko untuk membunuh Paksi."
Pangeran Benowo mengangguk-angguk. Hampir di luar sadarnya ia bergumam. Apa sebenarnya yang dikehendaki ayah Paksi Pamekasan itu terhadap anaknya? Hampir 2 tahun yang lalu, saat itu Paksi masih terlalu muda serta landasan ilmunya masih sangat terbatas. Ayahnya telah memerintahkannya untuk mencari cincin yang disebut-sebut hilang dari istana itu. Bukankah sikap ayah Paksi itu tidak masuk akal? Sementara itu, kawan-kawannya, juga anak-anak Tumenggung yang sebaya dengan umurnya masih asyik bermain seperti kanak-kanak, berkumpul di alun-alun dengan membawa kuda masing-masing, melarikan kuda-kuda mereka di sepanjang jalan tanpa menghiraukan orang-orang lewat yang menjadi ketakutan. Sementara Paksi harus bergulat mengatasi bahaya maut yang selalu mengintipnya. Apakah Ki Panengah dan Ki Waskita tidak mengetahui alasan yang sebenarnya kenapa Paksi mengalami perlakuan yang demikian? Agaknya banyak yang mereka ketahui, tetapi yang mereka ketahui itu masih tetap saja mereka rahasiakan. Keduanya memang serba sedikit telah memberitahukan kepadaku, tetapi terbatas pada hubungan yang kurang baik antara ayah dan anak. Ki Waskita pula lah yang membawa aku menemui Paksi di dalam pengembaraan itu dan bahkan membayangi perjalanan kami. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Katanya, pada suatu saat rahasia ini akan tersibak. Aku bahkan menghubungkan hubungan buruk antara ayah dan anaknya itu sudah sedemikian jauhnya, sehingga aku telah menghubungkan hal itu dengan perintah khusus Paman Haryo Wisoko. Tetapi aku tidak berani mengatakan Panggraitoku itu kepada Paksi. Jika aku keliru, maka Paksi akan dapat menjadi salah paham terhadapku. Aku juga berpikir sejauh itu, Kang Mas. Juga berdasarkan dugaan bahwa ayah Paksi itu mempunyai hubungan dengan Haryo Wisoko. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk, namun katanya kemudian, tetapi juga dapat terjadi bahwa seperti yang dikatakan, perintah itu memang datang dari Haryo Wisoko yang tidak senang melihat hubungan Paksi dengan kita. Karena dengan demikian, Paksi akan menjadi sangat berbahaya karena Paksi akan dapat membuka rahasia hubungan Haryo Wisoko dengan ayah Paksi. Setahu ayah Paksi, Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kasihan Paksi, tetapi tentu ada rahasia yang menyelimuti keluarganya. Persoalannya tambah berbelit karena ayahnya berhubungan dengan Haryo Wisoko yang sekarang tertangkap. Sementara itu Paksi Pamekasan sendiri masih juga dibayangi oleh sikap ayahnya yang sulit untuk dimengerti. Sejak kanak-kanak Paksi Pamekasan tidak pernah membantah perintah ayahnya. Bahkan perintah ayahnya yang sangat sulit untuk dilakukannya pun dilakukannya juga. Untunglah bahwa ibunya banyak melindungi dan membantunya, sehingga Paksi Pamekasan masih juga merasa dirinya keluarga Ki Tumenggung Sarpabiwada. Demikian pula sikap adik-adiknya yang manis kepadanya, sehingga puncak dari perintah ayahnya yang tidak masuk akal itu ialah memerintahkannya mencari cincin kerajaan yang hilang itu. Kini ayahnya juga sudah mulai berbicara tentang kemauannya yang tidak masuk akal, menarik Paksi Pamekasan dari perguruannya. Tetapi kali ini Paksi Pamekasan sudah bertekad untuk tidak mematuhi perintah ayahnya itu. Jika ayahnya tetap memerintahkannya untuk mundur dari perguruannya, maka Paksi Pamekasan tidak akan mematuhinya, apapun akibatnya. Mungkin aku akan diusir ayah dari rumah, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Paksi Pamekasan sendiri tidak akan terlantar karena ia akan berada di padepokannya. Tetapi jika demikian halnya, maka ia akan terpisah dari ibu dan adik-adiknya.
Tetapi di padepokan ia mempunyai lebih banyak saudara, para cantrik, dan lebih-lebih lagi ada Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo. Tetapi Paksi Pamekasan pun tahu bahwa keberadaan Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo di perguruan itu tentu tidak akan terlalu lama. Jika padepokan yang sebenarnya sudah siap untuk ditempati, maka agaknya Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo itu akan meninggalkan padepokan. Paksi Pamekasan pun tahu bahwa kehadiran Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo adalah usaha untuk memacu para cantrik agar mereka menjadi lebih bersungguh-sungguh. Kehadiran Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo adalah wujud dari restu Kanjeng Sultan dan Ki Gede Pemanahan. Dalam pada itu, hari-hari Paksi Pamekasan berikutnya diisinya dengan kerja bersama para cantrik dan bahkan juga Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo. Para cantrik yang baru sembuh dari luka-lukanya masih diminta untuk beristirahat meskipun mereka ingin sekali segera terlibat dalam kesibukan. Mereka yang benar-benar telah sembuh diberi kesempatan untuk melakukan tugas-tugas yang lebih ringan. Seperti yang dikatakan oleh Paksi Pamekasan kepada ayahnya, meskipun para cantrik itu sibuk dalam kerja membangun padepokan bersama para prajurit yang diperbantukan kepada mereka, para cantrik itu pun telah mendapat tuntunan untuk meningkatkan ilmu mereka pagi-pagi sekali dan lewat sore hari. Namun Ki Panengah dan Ki Waskita telah memperhitungkan tenaga para cantrik agar mereka tidak memaksa diri untuk bekerja dan belajar serta berlatih melampaui kekuatan wadak mereka, sehingga kerja yang keras itu tidak justru merusak unsur kewadakan mereka, justru di umur-umur mereka yang masih muda itu. Dalam pada itu, setelah pertempuran terjadi di hutan Jabung itu, maka ada beberapa orang tua dari para cantrik yang memerlukan datang untuk menengok anak-anak mereka. Apalagi mereka yang berniat untuk menarik anak mereka dari perguruan itu. Bahkan para orang tua itu justru telah mendorong dan membesarkan hati anak-anaknya. Sebenarnya lah bahwa Ki Panengah bukan seorang guru yang menutup diri. Karena itu ia tidak berkeberatan menerima orang tua para cantrik yang ingin melihat keadaan anak-anaknya, tetapi dalam batas yang wajar, sehingga mereka tidak mengganggu ketekunan anak-anak itu, atau bahkan mengurangi rasa kemandirian mereka, sehingga mereka masih banyak menggantungkan diri kepada orang tua mereka. Tetapi Ki Panengah pun tidak ingin memisahkan mereka dari keluarga mereka, sehingga hubungan para cantrik dan keluarganya menjadi asing. Dalam kesibukan kerja itu, Ki Panengah telah menerima kedatangan seorang yang mengaku sebagai utusan Ki Tumenggung Sarpabiwada untuk menemui Paksi Pamekasan. "Apa ada persoalan yang penting?" bertanya Ki Panengah. "Mungkin sekali Ki Panengah, aku hanya mendapat pesan untuk menyampaikan kepada Paksi bahwa Paksi diminta untuk pulang hari ini." Ki Panengah menarik nafas panjang, tetapi dipanggilnya juga Paksi Pamekasan untuk menemui utusan ayahnya itu. "Kau paman," desis Paksi Pamekasan demikian ia menemui orang itu. "Iya, Angger, aku mendapat perintah dari Ki Tumenggung untuk minta Angger hari ini pulang. Besok pagi Angger dapat kembali lagi ke padepokan ini." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berpaling kepada Ki Panengah untuk meminta pertimbangan. Ki Panengah itu tersenyum sambil berkata, "Pulanglah, bukankah ayahmu berpesan
bahwa besok pagi kau sudah boleh kembali ke padepokan ini. Paksi Pamekasan mengangguk sambil berdesis. Ya guru. Namun Paksi Pamekasan pun kemudian berkata kepada utusan itu, Paman, kembalilah, katakan kepada ayah bahwa aku akan pulang hari ini, tetapi masih ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Tetapi kau akan benar-benar pulang hari ini, Paksi? Ya, aku pasti pulang. Orang itu pun kemudian minta diri untuk mendahului pulang dan memberitahukan kepada Ki Tumenggung atas kesediaan Paksi Pamekasan untuk pulang hari itu juga. Sepeninggal utusan ayahnya itu, maka Paksi Pamekasan pun telah minta diri kepada Ki Panengah, Ki Waskita, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo, serta saudara-saudara seperguruannya. Bukankah kau besok akan kembali, Paksi? Bertanya salah seorang saudara seperguruannya. Ya, besok pagi aku akan kembali ke padepokan ini. Namun ketika Paksi Pamekasan sudah siap untuk berangkat, Ki Waskita pun berpesan, Paksi, kau telah ditempa dengan latihan-latihan yang berat. Sebenarnya ilmumu sudah lengkap. Kau tidak memerlukan lagi berguru kepada siapapun juga dengan cara yang terbiasa dilakukan dalam perguruan yang terbuka. Kau memerlukan 1 atau 2 orang guru yang khusus, tetapi sebenarnya lah ilmumu sudah memadai sehingga kau telah memiliki alat pelindung yang baik bagi dirimu sendiri. Pengalamanmu pun juga sudah cukup luas. Kau sudah mengenali berbagai macam ilmu dari berbagai macam perguruan yang mempunyai landasan yang berbeda. Setidak-tidaknya kau pernah melihat dan memperhatikan berbagai jenis ilmu. Karena itu, aku percaya bahwa kau mampu melindungi dirimu sendiri terhadap orang lain, asal mereka tidak memiliki tingkatan ilmu yang khusus sebagaimana Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, sementara Ki Panengah berkata, bawa tongkatmu, senjata itu seakan-akan telah menyatu dengan tanganmu. Baik guru, sahut Paksi Pamekasan sambil mengangguk hormat. Demikianlah, maka sejenak kemudian Paksi pun telah melarikan kudanya dengan kencang menuju ke Pajang. Di sepanjang jalan Paksi tidak kehilangan kewaspadaannya. Mungkin ada orang yang berniat buruk, bahkan mungkin para pengikut Haryo Wisoko yang sudah tertangkap. Meskipun orang yang datang memanggilnya sudah dikenalnya, tetapi hubungan ayahnya dengan Haryo Wisoko membuat Paksi Pamekasan harus berhati-hati. Bagaimanapun juga kecurigaan Paksi Pamekasan terhadap ayahnya sulit untuk disisihkannya, bahwa ayahnya adalah salah seorang pendukung Haryo Wisoko, apapun alasannya. Namun ternyata Paksi Pamekasan tidak mengalami hambatan di perjalanan. Sebelum senja, Paksi Pamekasan telah berada di rumahnya. Demikian ia masuk lewat pintu seketeng. Maka yang pertama kali ditemuinya adalah ibunya. Ibu, ayah memanggil aku pulang hari ini. Ibunya mengangguk. Apakah ada sesuatu yang penting? Aku kurang tahu, Paksi. Tetapi ayahmu sekarang sedang menerima seorang tamu. Tamu? Aku tidak melihat seorang pun di Pringgitan. Ayahmu menerima tamunya di serambi kanan. Agaknya kau nanti juga akan diperkenalkan dengan tamunya itu. Apakah ibu tidak tahu apakah yang sedang dibicarakan ayah dengan tamunya? Tidak, Paksi. Akhir-akhir ini ayahmu menjadi semakin tertutup. Aku tahu bahwa seorang istri tidak selalu perlu mengetahui seluruh persoalan suaminya. Tetapi kadang-kadang terbersit juga keinginan tahuan itu jika terjadi perubahan sikap suaminya.
Dan ibu tidak bertanya kepada ayah. Aku tidak ingin hubungan keluarga di rumah ini dibayangi oleh kesalahpahaman. Karena itu, ibu lebih banyak menunggu saat-saat pintu hati ayahmu terbuka. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, namun terasa bahwa ada sesuatu yang memang dirahasiakan oleh ayahnya. Ketika Paksi Pamekasan kemudian masuk ke ruang dalam, dilihatnya adik laki-lakinya duduk merenung sendiri. "Di mana adikmu?" bertanya Paksi Pamekasan. Adik laki-lakinya itu terkejut. Segera ia bangkit dan berdesis. "Kakang, kenapa kau merenung sendiri di situ?" Adiknya menggeleng, namun di wajah itu tidak lagi nampak pancaran kegembiraan masa remajanya. "Apakah anak ini juga akan mengalami nasib seperti aku?" bertanya Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Paksi Pamekasan pun kemudian duduk pula di ruang dalam bersama adik laki-lakinya. Dengan nada dalam Paksi bertanya, "Apakah yang dibicarakan oleh tamu itu dengan ayah?" "Entahlah kakang, tetapi agaknya tentang sebuah perguruan. Aku tidak tahu apakah ada hubungannya dengan niat ayah menarik kakang dari perguruan kakang yang sekarang." Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Katakan kepada ayah bahwa aku sudah datang." Adiknya mengangguk. Ia pun kemudian pergi ke serambi kanan untuk memberitahukan kepada ayahnya bahwa Paksi Pamekasan sudah datang. "Suruh ia kemari," sahut ayahnya. Sejenak kemudian, Paksi Pamekasan pun telah duduk bersama dengan ayahnya dan seorang tamu, seorang yang sudah separuh baya, wajahnya nampak suram, matanya yang agak redup memandang Paksi Pamekasan dengan pancaran kecurigaan. "Inikah anak itu?" bertanya orang itu kepada Ki Tumenggung Sarpabiwada. "Ya Ki Semburwangi, inilah anak yang aku katakan itu." Orang itu mengangguk-angguk. Paksi Pamekasan pun segera mengetahui bahwa orang itu bernama Ki Semburwangi. Dengan nada rendah orang itu berdesis, "Namamu Paksi kan?" Paksi Pamekasan mengangguk hormat sambil menjawab, "Ya Ki Semburwangi." "Sejak kapan kau berguru kepada Ki Panengah?" bertanya orang itu tiba-tiba. Paksi Pamekasan terkejut menerima pertanyaan itu. Rasa-rasanya pertanyaan itu begitu tiba-tiba sehingga ia belum siap untuk menjawabnya. Karena Paksi Pamekasan tidak segera menjawab, maka Ki Tumenggunglah yang menjawabnya. "Sejak 3 atau 4 tahun yang lalu, Ki Semburwangi." Tetapi Ki Semburwangi itu mengulangi pertanyaannya. "Paksi, sejak kapan kau berguru kepada Ki Panengah?" Ki Tumenggung Sarpabiwada pun tahu bahwa Paksi Pamekasanlah yang harus menjawabnya. Karena itu, dibiarkannya Paksi Pamekasan yang menjawabnya sendiri. Debar di dada Paksi Pamekasan sudah mulai mereda. Ia pun kemudian menirukan saja jawab ayahnya. "Sejak sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, Ki Semburwangi." "Kau hanya menirukan jawab ayahmu." "Sebenarnya lah memang demikian." "Tetapi kau pernah berhenti berguru lebih dari setahun." "Iya Ki Semburwangi." "Kenapa kau berhenti berguru?" Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Dipandanginya ayahnya yang juga termangu-mangu. Namun Paksi Pamekasan itu pun kemudian menjawab, "Aku kemudian mengembara lebih dari setahun." "Kenapa kau mengembara? Kau tentu malas berguru. Kau lebih senang berkeliaran. Bukankah kau menyangka bahwa berkeliaran itu menjanjikan kebebasan kepadamu
sehingga kau tidak lagi terikat kepada paugeran-paugeran di sebuah perguruan. Tetapi apa yang kau dapatkan dalam pengembaraanmu itu, akhirnya kau kembali pulang. Kau sia-siakan saja waktumu yang hampir 2 tahun itu. Ketika kau mulai mengembara, kau berumur sekitar 17 tahun. Sedangkan sekarang, kau berumur 19 tahun. Paksi Pamekasan tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya saja. Ia tidak tahu apakah ayahnya sudah berbohong tentang masa pengembaraannya itu, sehingga Ki Semburwangi menyangkanya bahwa ia sekedar berkeliaran tanpa tujuan. "Paksi," berkata Ki Semburwangi kemudian, "apakah kau benar-benar ingin berguru?" Pertanyaan itu juga mengejutkannya. Dengan dahi yang berkerut, Paksi Pamekasan pun menjawab, "Aku memang sedang berguru kepada Ki Panengah." Omong kosong. Apa yang dilakukan Panengah sekarang? Ia memanfaatkan beberapa orang muridnya itu untuk kepentingannya sendiri. Ia telah berhasil mengelabui Ki Gede Pemanahan, bahkan Kanjeng Sultan sendiri, sehingga ia mendapat kepercayaan yang besar, bahkan bantuan yang tidak terhitung jumlahnya, uang, peralatan, bahan-bahan bangunan, dan bahan pangan, tenaga dan wewenang. Tetapi jika padepokan itu sudah berdiri, maka segala-galanya itu akan diakunya seakan-akan miliknya sendiri yang dibuatnya dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkannya sendiri. Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya. Ia tidak senang mendengar pendapat itu. Tetapi ketika ia memandang ayahnya sekilas, maka Paksi Pamekasan pun segera menundukkan kepalanya. "Nah, sekarang aku bertanya kepadamu, apakah kau benar-benar ingin berguru pada sebuah perguruan yang memiliki bobot yang memadai, bukan sekedar arena untuk memenuhi kepentingan diri sendiri?" Paksi Pamekasan pun segera mengetahui persoalan apakah yang sebenarnya sedang dihadapinya. Karena itu maka sikapnya pun justru menjadi semakin tegas. Ia sudah menentukan sikapnya bahwa ia tidak akan meninggalkan perguruannya. Karena itu maka ia pun menjawab, meskipun Paksi Pamekasan harus berhati-hati. "Maafkan Ki Semburwangi, aku memang ingin berguru dan aku sudah berguru." "Jawab pertanyaanku," Ki Semburwangi itu membentak. "Apakah kau ingin berguru di perguruan yang tepat, yang memiliki bobot yang tinggi?" "Ya, dan aku sudah berguru pada sebuah perguruan yang tepat dan memiliki bobot yang tinggi." "Diam kau!" Ki Semburwangi itu hampir berteriak. "Aku tidak mau mendengar jawaban seperti itu. Jawaban yang tidak jujur dan dapat memberikan arti yang salah. Calon muridku harus jujur, berani mengatakan apapun sesuai dengan nalar dan keyakinannya." Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Sementara itu, adik laki-laki Paksi Pamekasan yang kemudian berada di ruang dalam pun terkejut. Ia mendengar tamu ayahnya itu membentak keras. "Apa yang terjadi?" bertanya anak muda itu di dalam hatinya. Paksi Pamekasan memang terdiam sejenak. Jantungnya menjadi berdebar-debar. Sekilas-sekilas dipandanginya wajah ayahnya. Namun ia tidak dapat membaca apa sebenarnya maksud ayahnya. "Sekarang jawab pertanyaanku dengan jujur. Apakah kau ingin berguru pada seorang guru yang mumpuni, yang memimpin sebuah perguruan yang namanya sudah semerbak di seluruh Pajang? Perguruan yang telah berhasil menempa puluhan orang-orang terkenal dan disegani di seluruh Pajang?"
Tiba-tiba saja Paksi Pamungkas justru ingin tahu apa yang akan dikatakan orang itu selanjutnya. Karena itu maka ia pun menjawab singkat. "Iya, nah, kejujuran dengan penalaran yang matang seperti itulah yang aku inginkan dari sikap seorang murid yang baik." Paksi Pamungkas tidak menyahut, tetapi ia harus mengatur perasaannya menghadapi persoalan yang akan menjadi semakin rumit apabila ayahnya ikut menyatakan sikapnya. Namun dalam pada itu jantung Paksi Pamungkas pun tergetar ketika ia mendengar orang yang bernama Ki Semburwangi itu berkata-kata, "Tetapi tidak mudah untuk dapat menjadi murid dari perguruanku. Aku mendapat wewenang sepenuhnya dari Ki Ajar Wisesa Tunggal untuk menilai apakah kau pantas atau tidak pantas untuk diterima di perguruan kami." Jantung Paksi Pamungkas menjadi semakin cepat bergetar kepada Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Ki Semburwangi itu berkata, "Ki Tumenggung, anak Ki Tumenggung agak meragukan bagi perguruan kami. Ia sudah mulai dengan sikap yang tidak jujur, meskipun sikap itu kemudian diperbaikinya. Karena itu, untuk membuat pertimbangan yang mapan, maka aku ingin tahu apa saja yang pernah diterimanya dari gurunya di perguruan yang sama sekali tidak berbobot, sebagaimana perguruan Ki Panengah." Wajah Ki Tumenggung berkerut, hampir di luar sadarnya ia pun bertanya, "Apakah dengan demikian dapat berarti bahwa Paksi Pamungkas mungkin ditolak?" "Aku ingin melihat jika ternyata terdapat banyak kekurangannya serta sikapnya yang tidak jujur itu, maka Paksi akan dapat diterima dengan syarat." Ki Tumenggung menarik nafas panjang. Dari pembicaraan itu, Paksi Pamungkas dapat menarik kesimpulan bahwa ayahnya telah memutuskan untuk memindahkan dirinya dari perguruannya ke sebuah perguruan lain yang agaknya dipimpin oleh orang yang disebut Ki Ajar Wisesa Tunggal. Sedangkan Ki Semburwangi adalah salah seorang kepercayaan Ki Ajar Wisesa Tunggal. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.